Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama Bapak adalah Pak Agus Retno Hendriawan. Nah, biasanya Bapak dipanggil Mr. AG. Di tahun ajaran baru yang cukup krusial kali ini, walaupun kalian tidak bisa menerima pelajaran secara langsung, tetapi kalian harus tetap semangat karena nanti akan dibantu sama Mr. AG di channel YouTube ini. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nah, pada pertemuan kali ini, pertemuan kita yang pertama ya, nanti kita akan membahas materi di bab 1 yang berkaitan dengan matriks. Nah, dalam pertemuan kali ini, apa saja sih yang akan dibahas? Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian matriks. Kemudian, bagaimana sih cara penulisan matriks? Selanjutnya, unsur-unsur pada matriks kira-kira apa saja tuh? Kemudian ada ordo, kesamaan dua matriks, dan transpose matriks. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja yuk ke materinya. Yang pertama, ada pengertian matriks. Kira-kira yang dimaksud dengan pengertian matriks itu apa? Ada yang tahu? Kalau tidak tahu, yuk kita belajar sama-sama. Yang dimaksud dengan matriks itu adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Jadi ingat-ingat ya, yang dimaksud dengan matriks itu adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Kemudian bagaimana sih cara untuk menuliskan matriks? Untuk menuliskan matriks, yang pertama, matriks harus dikasih nama dengan menggunakan huruf kapital. Kemudian untuk elemen-elemennya harus ditulis dengan menggunakan huruf kecil ya, atau bilangan. Boleh huruf kecil atau bilangan. Contohnya, misalkan di sini Mr. AG punya matriks A. Elemen-elemennya ada A11, kemudian A12 sampai dengan A1N, kemudian A21, A22 sampai dengan A2N, dan seterusnya AM1, AM2 sampai dengan AMN. Ini adalah contoh umum dari sebuah matriks. Nah, berikutnya kira-kira unsur-unsur apa saja yang terdapat pada matriks? Ada yang sudah tahu? Kalau yang belum tahu, mari kita sama-sama belajar. Unsur-unsur pada matriks ada yang namanya baris, kemudian ada yang namanya kolom. Nah, kira-kira mana sih yang baris dan mana yang kolom? Yang pertama, untuk A11, A12 sampai dengan A1N dia disebut dengan baris pertama. A21, A22 sampai dengan A2N dia disebut dengan baris kedua. AM1, AM2 sampai dengan AMN dia disebut dengan baris ke M. Nah, ini untuk yang baris. Kemudian untuk yang kolom contohnya adalah ini. A11, kemudian A21 sampai dengan AM1 dia disebut kolom pertama atau kolom ke-1. A12, A22, AM2 dia disebut dengan kolom kedua, dan seterusnya A1N, kemudian A2N sampai dengan AMN dia disebut kolom ke N. Jadi sekarang udah tahu ya unsur-unsur pada matriks itu apa saja. Ada yang namanya baris, kemudian ada yang namanya kolom. Sekarang kalau misalkan Mr. AG menyebutkan elemen pada baris pertama, kolom kedua, kira-kira elemennya apa atau unsurnya apa? Elemen pada baris pertama, kolom kedua,
kira-kira elemennya atau unsurnya apa? Ya, tepat sekali. Jadi elemen atau unsur pada baris pertama kolom kedua itu adalah A1, 2. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah belajar baris dan kolom ya. Banyaknya baris dan banyaknya kolom pada suatu matriks itu disebut dengan ordo. Jadi ingat-ingat ya, banyaknya baris dan banyaknya kolom pada suatu matriks disebut dengan ordo. Sekarang coba, misalkan di sini Mr. AG punya matriks A, elemen-elemennya adalah misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tentukan ordo dari matriks A. Maka tadi yang namanya ordo itu adalah banyaknya baris dan kolom pada suatu matriks. Kita identifikasi sama-sama. Kira-kira banyaknya baris pada matriks A itu ada berapa? Ada 2. Kemudian banyaknya kolom pada matriks A ada berapa? Coba kita hitung. Ada 1, 2, 3. Jadi ordo dari matriks A itu adalah 2 kali 3. Sudah jelaskan? Selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih 2 matriks dikatakan sama. Ada yang tahu? Kalau misalkan kalian belum tahu, yuk kita cari tahu sama-sama. 2 matriks dikatakan sama ketika apa? Ketika yang pertama jelas ordonya sama. Berikutnya elemen-elemen atau unsur-unsur dari 2 matriks tersebut sama. Jadi ingat-ingat ya, 2 matriks dikatakan sama ketika yang pertama apa? Ordonya jelas sama, harus sama. Kemudian elemen-elemen atau unsur-unsurnya juga harus sama. Contoh, misalkan di sini Mr. AG punya matriks A, elemen-elemennya adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian matriks B-nya, elemen-elemennya adalah 1, 2, 3, 4. Kira-kira apakah matriks A dan matriks B itu sama? Mari kita identifikasi sama-sama. Yang pertama adalah kita akan mengidentifikasi dari ordonya. Apakah ordo dari matriks A dia sama dengan ordo matriks B? Ternyata sama. Ordo dari matriks A, ordonya adalah 2 kali 2. Nah, ordo pada matriks B juga sama, yaitu 2 kali 2. Berarti kita sudah mengantongi 1 tuh. Yang paling penting adalah unsur-unsur atau elemen-elemen yang terdapat pada kedua matriks tersebut juga harus sama. Sekarang kita identifikasi, ordonya kan udah sama. Tapi apakah elemen-elemen atau unsur-unsur pada kedua matriks ini sama? Ternyata sama. Jadi sudah bisa kita simpulkan bahwa matriks A sama dengan matriks B. Jadi ingat-ingat ya, syarat 2 buah matriks dikatakan sama itu harus memenuhi kedua syarat. Yang pertama, ordonya harus sama. Kemudian yang kedua, elemen-elemen atau unsur-unsur yang ada di matriks tersebut juga harus sama. Sudah jelaskan? Selanjutnya ada yang namanya transpose matriks. Misalkan Mr. AG punya matriks A, maka transpose dari matriks A ditulis A. Nah, terdapat pangkat T. Jadi begini ya, A terdapat pangkat T. Maksudnya simbol ini adalah transpose. Yang dimaksud dengan transpose matriks tinggal dibalik saja. Cara gampangnya tinggal dibalik, yang tadinya baris jadi kolom, yang tadinya kolom jadi baris. Contoh, misalkan Mr. AG punya matriks A, elemen-elemennya
adalah 1, 2, 3, 4. Sekarang kita akan mencari transpos dari matriks A. Ingat ya, transpos dari matriks A berarti nanti di nama A-nya kalian kasih pangkat T. Berarti AT atau A transpos sama dengan, ingat yang tadinya baris dia jadi kolom dan yang kolom jadi baris. Berarti di sini yang baris adalah 1, 2. Sekarang kita jadikan kolom, berarti 1, 2. Kemudian mana lagi nih? Ini kan 3, 4 baris ya. Kita jadikan kolom, berarti 3, 4. Sehingga matriks A transpos dari matriks A elemen-elemennya adalah 1, 3, 2, 4. Bagaimana? Sudah jelaskan apa yang Mr. AG sampaikan? Biar kalian tambah jelas, tambah jago, Mr. AG sudah menyiapkan beberapa soal. Silahkan bisa kalian kerjakan. Untuk pertemuan kali ini sampai sini saja. Nanti kita ketemu di video yang kedua. Di video kedua nanti Mr. AG akan membahas tentang operasi hitung pada matriks. Apa saja sih operasinya? Ada operasi tambah, kemudian kurang, dan kali. Mr. AG cukupkan saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan bisa komentar di kolom komentar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.